Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Kopifa. Adapun rekan saya itu Muhammad Afif Musli. Jadi di sini kita akan melakukan talk show mengenai pendidikan dan keguruan, di mana nanti ada beberapa segmen. Untuk segmen pertama itu filsafat pendidikan. Langsung saja, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Afif. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan dan mengapa filsafat pendidikan ini sangat penting dalam dunia pendidikan? Baik, langsung saja saya jawab. Filsafat pendidikan adalah bidang yang membahas konsep dasar pendidikan, termasuk tujuan, metode, dan nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan. Filsafat pendidikan membantu memahami hakikat pendidikan dan memberikan arah dalam menyusun kurikulum serta metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam dunia pendidikan, filsafat berperan penting karena membantu guru dan pembuat kebijakan dalam menentukan pendekatan yang paling efektif untuk mendidik generasi muda. Baik, itu saja. Selanjutnya, bagaimana filsafat pendidikan mempengaruhi kebijakan dan praktik pembelajaran di sekolah? Filsafat pendidikan sangat berpengaruh dalam perumusan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Sebagai contoh, jika suatu negara menerapkan filsafat pragmatisme, maka sistem pendidikannya akan lebih menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan praktik. Sementara itu, jika sistem pendidikannya berorientasi pada idealisme, maka aspek moral dan nilai-nilai akan menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya yang akan bertanya kepada Andi Nurhafifa. Eh, Apa perbedaan antara aliran filsafat pendidikan seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan progresivisme? Baik, perbedaannya itu yang pertama idealisme, menekankan nilai-nilai moral dan intelektual sebagai tujuan utama pendidikan, di mana pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur. Kemudian yang kedua realisme, berorientasi pada fakta dan kebenaran ilmiah. Pendidikan berbasis realisme menekankan pada pemahaman dunia nyata dan ilmu pengetahuan. Ketiga, pragmatisme, mengutamakan pengalaman langsung dan pembelajaran berbasis proyek. Pendidikan seharusnya fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Yang terakhir, progresivisme, yang sama dengan pragmatisme, di mana lebih fokus pada pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan berbasis problem solving. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru dalam menerapkan filsafat pendidikan di dalam kelas? Guru harus memahami dasar filsafat pendidikan untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Jika seorang guru mengadopsi pendidikan konstruktivisme atau berbasis progresivisme, maka dia akan menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi, eksplorasi, dan proyek. Sebaliknya, jika pendekatan yang diambil adalah behaviorisme atau berbasis realisme, maka pengajaran akan lebih terstruktur dan berbasis repetisi serta latihan. Selanjutnya, kepada Afif, bagaimana filsafat pendidikan dapat membantu kita menghadapi tantangan pendidikan di era modern sekarang ini? Dalam era digital dan globalisasi, pendidikan menghadapi tantangan seperti pesatnya perkembangan teknologi dan pergeseran nilai sosial. Filsafat pendidikan ini membantu merancang sistem pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Misalnya, dengan memasukkan literasi digital dalam kurikulum atau menyesuaikan metode pengajaran agar lebih berbasis teknologi. Oke, baiklah, Baik, kita pindah ke segmen selanjutnya mengenai psikologi pendidikan. Menurut Anda, apa saja peran psikologi pendidikan dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar? psikologi pendidikan membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, apa yang memotivasi mereka, serta bagaimana mereka menangani tantangan akademik. Dengan pemahaman ini, guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran agar lebih efektif, misalnya dengan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa, visual, auditori, atau kinestetik.
Baik, pertanyaan saya, bagaimana faktor psikologis seperti motivasi dan emosi mempengaruhi hasil belajar siswa? Motivasi adalah faktor utama dalam keberhasilan akademik. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih tekun dan fokus dalam belajar. Sebaliknya, siswa yang mengalami kecemasan atau stres seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung secara emosional sangat penting dalam membantu siswa mencapai potensi mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa saja perbedaan antara teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme dalam pembelajaran? Oke, kalau teori behaviorisme menekankan pembelajaran melalui penguatan dan hukuman. Contohnya adalah pemberian hadiah untuk siswa yang berprestasi. Kalau kognitivisme berfokus pada bagaimana otak memproses informasi. Pembelajaran lebih menekankan pemahaman konsep daripada sekadar menghafal. Kalau konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Guru lebih berperan sebagai fasilitator daripada sumber informasi utama. Baik, pertanyaan dari saya. Bagaimana cara guru mengidentifikasi dan menangani kesulitan belajar siswa? Guru dapat melakukan observasi terhadap perilaku belajar siswa, menganalisis hasil tes, serta berdiskusi dengan siswa dan orang tua. Jika ditemukan indikasi kesulitan belajar, guru dapat menerapkan strategi diferensiasi dalam pengajaran atau bekerja sama dengan psikolog pendidikan untuk memberikan bimbingan lebih lanjut. Selanjutnya, apa dampak lingkungan, sosial, dan keluarga terhadap perkembangan psikologis anak di sekolah? Lingkungan yang mendukung, seperti keluarga yang harmonis dan teman sebaya yang positif, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dapat menyebabkan masalah, rendahnya motivasi, dan prestasi akademinya buruk. Oke, selanjutnya untuk segmen selanjutnya ada pun yaitu kurikulum dan pembelajaran. Menurut Anda, apa yang membedakan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional? Baik, kalau kurikulum nasional dirancang berdasarkan kebutuhan dan konteks budaya suatu negara. Sementara itu, kalau kurikulum internasional seperti IB atau Cambridge dirancang untuk fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai negara dengan standar global yang lebih umum. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kurikulum dirancang agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Kurikulum harus mempertimbangkan perkembangan psikologis siswa, kebutuhan dunia kerja, serta kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kompetensi dan proyek semakin banyak diterapkan dalam desain kurikulum modern. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka dan bagaimana mengatasinya? Tantangan utama adalah kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel serta fasilitas yang belum merata. Adapun solusinya adalah dengan melakukan pelatihan intensif bagi pendidik dan peningkatan infrastruktur sekolah. Stop, 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 stop dulu. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru dalam menyelesaikan metode pembelajaran dengan kurikulum yang ada saat ini? Guru harus memahami karakteristik siswa dan menyesuaikan metode pengajaran agar tetap relevan dengan kurikulum yang diterapkan. Sebagai contoh, dalam kurikulum merdeka, guru perlu memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui eksplorasi dan proyek. Menurut Anda, seberapa penting integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum saat ini?
Pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam kurikulum karena membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, moral, dan etika. Pendidikan yang hanya berfokus pada aspek akademik tanpa mempertimbangkan karakter dapat menghasilkan individu yang kurang siap menghadapi tantangan kehidupan. Baiklah, kita pindah ke segmen selanjutnya mengenai teknologi pendidikan. Menurut Anda, bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar dan mengajar di era digital saat ini? Teknologi telah mengubah metode pembelajaran dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Dengan adanya learning management system seperti Google Classroom dan Moodle, siswa dapat mengakses materi kapan saja. Selain itu, metode pembelajaran berbasis video, simulasi, dan augmented reality semakin memperkaya pengalaman belajar. Apa saja keunggulan dan tantangan dalam penerapan teknologi dalam pendidikan? Keunggulannya, aksesibilitas yang lebih luas, fleksibilitas dalam pembelajaran, peningkatan keterlibatan siswa melalui media interaktif, serta kemampuan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Tantangannya yaitu kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi, serta potensi distraksi bagi siswa saat menggunakan perangkat digital. Baik, pertanyaan dari saya, bagaimana teknologi dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam pembelajaran? Teknologi menyediakan berbagai alat bantu seperti aplikasi text to speech bagi siswa dengan disleksia, perangkat komunikasi berbasis gambar untuk siswa dengan autisme, serta teknologi asistif lainnya yang memungkinkan siswa kebutuhan khusus untuk belajar secara lebih mandiri dan aktif. Menurut Anda, bagaimana peran guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran? Guru tidak hanya harus menguasai teknologi, tetapi juga harus mampu memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Guru berperan sebagai fasilitator yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, seperti dengan menggunakan kuis interaktif, platform diskusi online, dan video pembelajaran. Apa tren teknologi pendidikan yang berkembang di masa depan? Adapun beberapa tren yang akan berkembang seperti kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran personalisasi, pembelajaran berbasis virtual reality atau VR, dan augmented reality or ER, serta penggunaan big data dalam analisis perkembangan siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Selanjutnya kita pindah ke segmen pengelolaan kelas. Menurut Anda, mengapa pengelolaan kelas yang baik sangat penting dalam proses pembelajaran? Pengelolaan kelas yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, meningkatkan disiplin siswa, serta memastikan bahwa waktu pembelajaran digunakan secara optimal. Jika kelas tidak dikelola dengan baik, maka pembelajaran akan terganggu, dan siswa sulit mencapai hasil belajar yang maksimal. Apa saja strategi yang dapat Anda gunakan atau guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif? Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menetapkan aturan kelas yang jelas sejak awal. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif untuk menjaga keterlibatan siswa. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif dengan siswa agar mereka merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar. Yang keempat, menerapkan sistem penghargaan dan konsekuensi yang adil. Ya, itu saja. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara menangani siswa yang memiliki masalah perilaku di kelas? Cara penanganannya itu guru dapat menggunakan pendekatan positif, seperti mencari tahu penyebab masalah perilaku, menerapkan komunikasi yang baik, serta menggunakan teknik modifikasi perilaku seperti reinforcement positif. Jika masalah berlanjut, kolaborasi dengan orang tua dan konselor sekolah dapat menjadi solusi.
Bagaimana teknologi dapat membantu dalam pengelolaan kelas? Teknologi dapat digunakan untuk memantau kehadiran siswa, mengelola tugas dan penilaian, serta membantu dalam komunikasi dengan orang tua. Aplikasi seperti Google Classroom atau Google Meet memungkinkan guru untuk mengatur kelas dengan lebih efisien. Selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa? Guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis permainan atau gamification, diskusi kelompok, serta menggunakan alat bantu visual dan teknologi interaktif agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke, segmen selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Menurut Anda, mengapa evaluasi pembelajaran sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini? Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa, menilai efektivitas metode pengajaran, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Tanpa evaluasi yang baik, sulit untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Apa saja jenis evaluasi pembelajaran yang umum digunakan? Ada 4 jenis evaluasi. Yang pertama itu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran seperti kuis atau diskusi untuk memberikan umpan balik langsung. Jenis kedua evaluasi sumatif. Jenis ini dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti ujian akhir atau proyek akhir untuk mengukur pencapaian secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, evaluasi diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Adapun jenis yang terakhir yaitu evaluasi autentik, menggunakan tugas-tugas dunia nyata atau menilai pemahaman siswa secara lebih mendalam. Bagaimana cara membuat instrumen evaluasi yang baik? Instrumen evaluasi yang baik harus memiliki validasi atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas atau hasil yang konsisten serta keadilan agar dapat digunakan oleh semua siswa tanpa diskriminasi. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran? Teknologi memungkinkan evaluasi dilakukan secara lebih efisien melalui tes berbasis komputer, analisis data otomatis, serta sistem e-portofolio yang memungkinkan penilaian berbasis proyek. Bagaimana cara memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa? Umpan balik yang efektif harus spesifik, konstruktif, dan mendorong motivasi siswa. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan jawabanmu salah, guru bisa mengatakan jawabanmu bagus, tetapi coba perbaiki bagian ini agar lebih akurat. Oke, untuk segmen selanjutnya yaitu pendidikan inklusif. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif dan mengapa pendidikan inklusif ini sangat penting dalam sistem pendidikan? Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan sekolah yang sama. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang adil dan memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional, mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan inklusif penting karena mendorong keberagaman, meningkatkan toleransi, dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berkembang sesuai potensi mereka. Apa saja tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah? Tantangan yang dihadapi diantaranya kurangnya tenaga pendidik yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung seperti aksesibilitas bagi siswa dengan disabilitas fisik. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat serta pihak sekolah mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Dan yang terakhir yaitu tantangan dalam menyelesaikan kurikulum agar bisa mencakup berbagai kebutuhan siswa dengan latar belakang yang berbeda. Segmen selanjutnya yaitu pendidikan karakter.
Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter dan mengapa sangat penting dalam sistem pendidikan sekarang ini? Pendidikan karakter adalah upaya mendidik siswa untuk memiliki nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan ini, pendidikan karakter sangat penting karena membantu membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, serta rasa kepedulian terhadap sesama. Apa saja nilai-nilai utama yang diajarkan dalam pendidikan karakter? Ada beberapa nilai utama dalam pendidikan karakter, diantaranya pertama kejujuran, itu membantu siswa untuk selalu berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran. Kemudian disiplin, melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan aturan. Ketiga, ada kerja keras, mengajarkan pentingnya usaha dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, ada empati, membantu siswa untuk lebih peduli terhadap orang lain dan memahami perasaan mereka. Yang terakhir, tanggung jawab, mengembangkan rasa memiliki terhadap tugas dan keputusan yang diambil. Selanjutnya, bagaimana cara pendidikan karakter diterapkan dalam proses pembelajaran? Pendidikan karakter dapat diterapkan berbagai cara, seperti yang pertama, integrasi dalam mata pelajaran. Misalnya dengan mengaitkan nilai kejujuran dalam pelajaran sejarah atau kedisiplinan dalam pelajaran matematika. Yang kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS, dan kegiatan sosial yang mengajarkan nilai kerjasama dan kepemimpinan. Yang ketiga, keteladanan dari guru, karena siswa lebih cenderung meniru perilaku guru dibandingkan hanya mendengarkan teori. Selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan karakter anak? Orang tua adalah pendidik utama dalam membentuk karakter anak. Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah harus selaras dengan pola asuh di rumah. Orang tua perlu memberikan contoh positif, seperti dengan mengajarkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, apa dampak dari pendidikan karakter terhadap masa depan siswa? Pendidikan karakter membekali siswa dengan keterampilan sosial dan moral yang penting untuk sukses di dunia kerja dan kehidupan sosial. Individu yang memiliki karakter kuat cenderung lebih mampu menghadapi tantangan, bekerja sama dengan tim, serta menjadi pemimpin yang beretika dan bertanggung jawab. Untuk segmen selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan. Menurut Anda, apa saja kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia yang berdampak pada proses pembelajaran? Ada beberapa kebijakan terbaru di Indonesia. Yang pertama, kurikulum merdeka, yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada digitalisasi sekolah, yang mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan karakter dan Pancasila, yang ditekankan dalam kurikulum sebagai bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana kebijakan pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas guru dan siswa? Kebijakan seperti sertifikasi guru, PPG, atau pendidikan profesi guru, dan pelatihan berbasis teknologi membantu meningkatkan kompetensi guru. Sementara itu, kebijakan seperti beasiswa dan bantuan pendidikan mampu membantu meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan berkualitas. Selanjutnya, apa tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah terpencil? Tantangan utamanya diantaranya keterbatasan akses teknologi dan internet. Kedua, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten. Dan yang terakhir itu infrastruktur sekolah yang masih belum memadai. Kemudian bagaimana peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan? Masyarakat dapat berperan dengan mendukung kebijakan pendidikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan masukan kepada pemerintah, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan komunitas. Selanjutnya, apa dampak kebijakan pendidikan yang berorientasi pada teknologi dan digitalisasi?
Kebijakan ini memberikan manfaat seperti akses pembelajaran yang lebih luas dan fleksibel, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Selanjutnya kita masuk di segmen terakhir yaitu profesionalisme guru. Menurut Anda, apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional? Seorang guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan mendidik siswa secara optimal. Bagaimana peran pelatihan dalam meningkatkan profesionalisme guru? Pelatihan membantu guru mengembangkan keterampilan mengajar, memahami teknologi terbaru, serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga etika dan profesionalisme dalam mengajar? Guru harus selalu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menghindari diskriminasi dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya, bagaimana tantangan yang dihadapi guru di era digital ini? Guru harus mampu mengadaptasi teknologi, menghadapi perubahan kurikulum, serta menangani siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara guru meningkatkan kualitas pengajaran siswa secara berkelanjutan? Dengan mengikuti pelatihan, membaca literatur pendidikan terbaru, serta berinovasi dan dalam metode pembelajaran. Baik, itu saja. Itulah talk show dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.